Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna min ikhlasin niyyah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah kita segarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, terutama nikmat hadir di majelis ilmu yang dengannya insyaallah kita akan mendapat banyak karunia, banyak nikmat Allah. Dan sesudah ilmu ini kita dapat, banyak kebaikan yang bisa kita hasilkan dari majelis ilmu tersebut. InsyaAllah kita akan masuk di kawaid yang ke-14, itu Arba'atul Asyarah ke-14 dalam kitab Kawaidul Hamsin atau Kawaidul Quraniyah, yang oleh Syekh meletakkan satu kaidah yang menasihati kita untuk menuntun kita bisa berinteraksi dengan Quran. Salah satu nasihat yang beliau pilihkan pada kita dari 50 nasihat, kita sudah berada di kawaid yang ke-14. Kita ambil malam hari ini, kita lihat di ayat 28 di surah 28 di ayat 50. Ya. Di situ fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, itu kaidah yang dijadikan oleh Syekh. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ulangi, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, untuk lebih lengkapnya kita sama-sama baca. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sekali lagi diulang. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sekali lagi kita ulang dua kali. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sekali lagi. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau kita terjemahkan ini, maka jika mereka tidak mampu memenuhi ajakanmu Muhammad, maka ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya, atau hanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka.
Maka jika mereka tidak sanggup memenuhi permintaanmu Muhammad, maka ketahuilah bahwasannya mereka hanya mengikuti nafsu semata. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Coba kita baca lengkap itu ayat. Minta tolong satu orang yang baca. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ya, ada satu orang terjemahkan terjemahannya. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini ayat lengkapnya di surah Al-Qasas ini. Fa illam yastajibu lak, dan maka jika mereka yang tidak mampu memenuhi permintaanmu kepadamu, yakni kepadamu Muhammad, maka ketahuilah wahai Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu yakni orang-orang kafir Quraisy hanya mengikuti nafsu-nafsu mereka saja. Kalau tidak mampu memenuhi permintaanmu, waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Ya, maksudnya siapakah yang paling tersesat melebihi mimman ittaba'a hawa, yang mengikuti hawanya, yakni hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan siapa manusia yang paling sesat di bumi ini melebihi daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa panduan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim.